Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Ipung Tia. Jika di video sebelumnya saya membahas tentang naskah dinas arahan penetapan dalam bentuk surat keputusan, naskah dinas penugasan dalam bentuk surat perintah atau surat tugas, dan naskah dinas korespondensi mulai dari nota dinas, disposisi hingga surat undangan berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas. Kali ini saya akan membahas surat kuasa, surat pengantar, berita acara, surat keterangan, pengumuman, serta membahas tentang format laporan dan telaah staf. Tapi seperti biasa, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel saya ya, biar lebih semangat berbagi informasi untuk kalian dan tentu saja agar channel ini berkembang. Kawan, naskah dinas khusus selanjutnya adalah surat kuasa. Surat kuasa terdiri dari dua jenis, yaitu surat kuasa biasa dan surat kuasa untuk penandatanganan perjanjian internasional. Surat kuasa adalah naskah dinas yang berisi pemberian wewenang kepada badan hukum, kelompok, orang perorangan, atau pihak lain dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan. Dan surat kuasa untuk penandatanganan perjanjian internasional adalah surat yang dikeluarkan oleh presiden atau menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa. Susunan bagian kepala surat kuasa terdiri dari kop surat kuasa, terdiri dari logo dan nama lembaga yang diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital, judul surat kuasa, dan nomor surat kuasa. Sedangkan batang tubuh surat kuasa memuat materi yang dikuasakan. Bagian kaki surat kuasa memuat keterangan tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan, serta nama dan tanda tangan para pihak yang berkepentingan dan dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut contoh format surat kuasa. Naskah dinas khusus selanjutnya adalah berita acara. Berita acara adalah naskah dinas yang berisi tentang pernyataan bahwa memang telah terjadi suatu proses pelaksanaan kegiatan pada waktu tertentu yang harus ditandatangani oleh pihak dan para saksi. Berita acara dapat disertai lampiran. Untuk susunannya, bagian kepala berita acara terdiri dari kop berita acara, terdiri dari lambang negara atau logo, dan nama lembaga yang diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital, judul berita acara, dan nomor berita acara. Sedangkan bagian batang tubuh berita acara terdiri dari tulisan hari, tanggal, dan tahun, serta nama dan jabatan para pihak yang memuat berita acara, substansi acara, keterangan yang menyebutkan adanya lampiran, dan penutup yang menerangkan bahwa berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Sedangkan bagian kaki berita acara memuat tempat pelaksanaan penandatanganan, nama jabatan atau pejabat, dan tanda tangan para pihak dan para saksi. Berikut contoh format berita acara. Kawan, selanjutnya adalah lampiran. Lampiran berita acara adalah dokumen tambahan yang berisi antara lain laporan, notulensi, memori, daftar seperti daftar aset atau arsip yang terkait dengan materi muatan suatu berita acara. Naskah dinas khusus berikutnya adalah surat keterangan. Surat keterangan merupakan naskah dinas yang berisi informasi mengenai hal seperti atau tentang seseorang untuk kepentingan kedinasan. Wewenang pembuatan dan penandatanganan surat keterangan dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang sesuai dengan tugas wewenang dan tanggung jawabnya. Adapun susunannya adalah
Bagian kepala surat keterangan terdiri dari kop surat keterangan yang terdiri dari logo dan nama lembaga yang diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital, judul surat keterangan, dan nomor surat keterangan. Adapun batang tubuh surat keterangan memuat pejabat yang menerangkan mengenai sesuatu hal peristiwa atau tentang seseorang yang diterangkan maksud dan tujuan diterbitkannya surat keterangan. Yang terakhir, bagian kaki. Bagian kaki surat keterangan memuat keterangan tempat, tanggal, bulan, tahun, nama jabatan, tanda tangan, dan nama pejabat yang membuat surat keterangan tersebut. Posisi bagian kaki terletak pada bagian kanan bawah. Berikut contoh format surat keterangan. Naskah dinas khusus selanjutnya adalah surat pengantar. Surat pengantar adalah naskah dinas yang digunakan untuk mengantar atau menyampaikan barang atau naskah. Pembuatan dan penandatanganan surat pengantar dibuat dan ditandatangani oleh pejabat, baik yang mengirim dan menerima sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Untuk susunannya, bagian kepala surat pengantar, kop surat pengantar, nomor, tanggal, nama jabatan atau alamat yang dituju, dan tulisan surat pengantar yang diletakkan secara simetris. Bagian batang tubuh surat pengantar dalam bentuk kolom terdiri dari nomor urut, jenis yang dikirim, banyaknya naskah atau barang, dan keterangan. Sedangkan bagian kaki surat pengantar terdiri dari pengirim yang berada di sebelah kanan yang meliputi nama jabatan pembuat pengantar, tanda tangan, nama dan NIP, serta stempel jabatan atau lembaga. Penerima yang berada di sebelah kiri yang meliputi nama jabatan penerima, tanda tangan, nama dan NIP, cap lembaga, nomor telepon atau faksimili, dan tanggal penerimaan. Hal yang perlu diperhatikan dalam format surat pengantar adalah surat pengantar dikirim dalam 2 rangkap, lembar pertama untuk penerima dan lembar kedua untuk pengirim. Dan naskah dinas khusus yang terakhir adalah pengumuman. Pengumuman adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang suatu hal yang ditujukan kepada semua pejabat, pegawai, perseorangan, lembaga, baik di dalam maupun di luar lembaga. Pengumuman dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk. Adapun susunannya, bagian kepala pengumuman terdiri dari kop pengumuman terdiri dari logo dan nama lembaga yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris. Tulisan pengumuman dicantumkan di bawah logo lembaga yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris, dan nomor pengumuman dicantumkan di bawahnya. Kata tentang yang dicantumkan di bawah pengumuman ditulis dengan huruf kapital secara simetris, dan rumusan judul pengumuman yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris di bawah tentang. Bagian batang tubuh pengumuman hendaknya terdiri atas alasan tentang perlunya dibuat pengumuman, peraturan yang menjadi dasar pembuatan pengumuman, dan pemberitahuan tentang hal tertentu. Bagian kaki pengumuman ditempatkan di sebelah kanan yang terdiri dari tempat dan tanggal penetapan, nama jabatan pejabat yang menetapkan yang ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri dengan tanda baca koma, tanda tangan pejabat yang menetapkan, nama lengkap yang menandatangani yang ditulis dengan huruf awal kapital, dan cap dinas. Berikut contoh format pengumuman. Kawan,
naskah dinas berikutnya adalah laporan. Laporan adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang pelaksanaan suatu kegiatan atau kejadian. Wewenang pembuatan laporan dilakukan oleh pejabat atau staf yang diberi tugas. Laporan ditandatangani oleh pejabat atau staf yang diberi tugas. Untuk susunannya, bagian kepala laporan memuat judul laporan yang ditulis dalam huruf kapital dan diletakkan secara simetris. Sedangkan bagian batang tubuh laporan terdiri dari pendahuluan yang memuat penjelasan umum, maksud dan tujuan, serta ruang lingkup dan sistematika laporan. Materi laporan yang terdiri atas kegiatan yang dilaksanakan, faktor yang mempengaruhi hasil pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi, dan hal lain yang perlu dilaporkan. Simpulan dan saran sebagai bahan masukan dan pertimbangan, dan penutup yang merupakan akhir laporan memuat harapan, permintaan arahan, ucapan terima kasih. Sedangkan bagian kaki laporan ditempatkan di sebelah kanan bawah dan terdiri dari tempat dan tanggal pembuatan laporan, nama jabatan pejabat pembuat laporan yang ditulis dengan huruf kapital, tanda tangan, dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital. Berikut contoh format laporan. Naskah dinas yang terakhir adalah telaah staf. Telaah staf adalah bentuk uraian yang disampaikan oleh pejabat atau staf yang memuat analisis singkat dan jelas mengenai suatu persoalan dengan pemberian jalan keluar atau pemecahan yang disarankan. Adapun susunan telaah staf adalah bagian kepala telaah staf terdiri dari judul telaah staf dan diletakkan secara simetris di tengah atas uraian singkat tentang permasalahan. Bagian batang tubuh telaah staf terdiri dari persoalan yang memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan yang akan dipecahkan, peranggapan yang memuat dugaan yang beralasan berdasarkan data yang ada, saling berhubungan sesuai dengan situasi yang dihadapi, dan merupakan kemungkinan kejadian di masa yang akan datang, fakta yang mempengaruhi, yang memuat fakta yang merupakan landasan analisis dan pemecahan persoalan, analisis pengaruh peranggapan dan fakta terhadap persoalan dan akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugian, pemecahan atau cara bertindak yang memuat atau dapat dilakukan, simpulan yang memuat intisari hasil telaahan yang merupakan pilihan cara bertindak atau jalan keluar, dan tindakan yang disarankan yang memuat secara ringkas dan jelas saran atau usul tindakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. Susunan yang terakhir pada telaah staf adalah bagian kaki. Bagian kaki telaah staf ditempatkan di sebelah kanan bawah yang terdiri dari nama jabatan pembuat telaah staf yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan, nama lengkap, dan daftar lampiran. Berikut contoh format telaah staf. Demikian informasi yang bisa saya bagikan untuk kalian. Semoga informasi ini bermanfaat dan teruslah menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kalian. Tidak lupa bekerjalah dengan bahagia, karena bekerja dengan bahagia akan memudahkan penyelesaian tugas kita. Saya Bung Tia mengucapkan terima kasih karena kalian telah bersedia menonton video ini hingga akhir. Tonton video-video saya berikutnya ya.